di komen di apa, di punyanya abang itu baru sampean kasih nomor HP, wah ini bilang mantap nih. Gini kan Dan. Nah, ini gedung saya kan seperti ini. Ya. Ini aja, ini kecil aja. Kayak apa ya kasih besar ya? Iya. Nah, ini kan dah. Tuh. Ini 2 lantai aja, Guru. Iya, iya, iya. Nah, ini 2 lantai ini. Nah, di sana ini gedung produktif itu, Guru. Ya, nggak Nah, tuh. masalah. Ya, nggak masalah. Nggak masalah. Terserah lah yang gedung orang, terserah. Yang penting gedung kita dulu lah diurusin. Ya. Biarin punya orang, biarin. Nah, ini kan, ini gedung juga belakang ini. Ya, ya. Kalau rencana saya kemarin ini nanti, ini saya sebenarnya mau cari apa, matahari tenggelam itu arah mana, Guru? Iya. Sana timur. Iya. Nah, kalau mau saya arahkan kan apakah bisa ya kalau, tapi tidak kena. Iya, ya, coba kamu syuting dari luar, jangan lihatkan wajahmu, lihatkan gedungnya aja, dibalik kameranya. Ah, seperti ini, Guru. Ya, dibalik kameranya. Dibalik kameranya. Ya, ada kan yang untuk apa, untuk kembali kamera tuh ada. Nah, ya. Nah, coba kamu lihatkan gedungnya, ke gedung kamu mana? Ya, itu ya. Nah, itu ya. Ya. Ini gedung mini Ya, ini. ya, nanti ya, tahan ya. Nah, coba kamu lihatkan ke matahari mati, geser ke matahari mati. Lurus gedung sana. Nah, Ya, itu ya. Nah, coba kamu kembali lagi ke RBW. Nah, coba kamu ke kanan sedikit aja kameranya. Berjalan lurus. Op. Nah, berjalan lurus. Jalannya lurus. Terus. Berjalan lurus terus. Terus berjalan terus sampai bertemu sampai kata saya stop terus. Iya, masuk ke ruangan itu terus. Terus masuk ke ruangan itu. Terus. Hati-hati ya. Ya. Op. Udah ada berdiri tengah-tengahnya ya. ya. Ya, coba kamu putar ke kanan ke anunya kameranya ke kanan. Terus pelan-pelan. Nah, coba ke atas kamu, ke atas kameranya, ke atas. Lagi. Nah, di sana nanti ya di ujung sana, nanti kamu bikin LMB-nya di ujung sana ya. LMB-nya LMB sudut aja ya, dibikin LMB sudut ya. Nanti saya Kalau kayunya itu dipotong, Guru? Iya, nanti saya kasih tutorial untuk cara bikin lubang sudut. Caranya nanti kamu bikin tiang. Nanti saya kasih gambaran. Nanti udah saya scan ini. Nanti caranya ada cara pemasangan sentonya ya. Iya. Terus sana baru ini. Iya, itu untuk larnya. Ya, untuk larnya belum bisa. Nanti ya, apabila udah selesai, kamu telepon ayah saya saja ya. Nanti baru saya arahkan pintu larnya yang benar dan akurat. Ada pencahayaan di dalamnya pada jam-jam yang akan saya tentukan. Makanya sebelum kamu diskusi sama saya, itu kan udah saya arahkan pintu LMB yang benar. Nanti untuk lar yang benar, selesaikan dulu RBW-nya ya. Kalau RBW-nya udah selesai, udah tertutup semua, udah di atap, udah disekat full dinding larnya. Nanti kamu telepon Pak Ketua ya. Makanya sebelum kamu kerja itu wajibnya kamu pesan SP dulu, karena kalau SP-nya kan lama, biasanya 1 minggu pakai sampai. Jadi sambil kamu kerja gedung itu SP-nya udah sampai kayak gitu. Ini soalnya materialnya masih nunggu, batanya masih dibakar. Rencana saya mau pakai bata merah, Guru. Bata merah bisa, mau batako bisa. Soalnya bata merah ya itu alhamdulillah lah ada teman ya, dia bisa bantu, dia punya pembakaran bata. Iya. Ya, bata merah aja. Bata merah aja. Ya. Siap, nanti Pak Ketua bantu. Yang penting kamu persiapkan syaratnya dulu, pesan SP kelambu hitam ya. Nanti kalau kamu itu ampli Guru, ampli apa aja bisa mungkin ya, Guru. Kalau ampli kamu harus ditekankan cari ampli yang bisa memutar MP4. Oh, enggak, maksudnya itu ampli itu berapa flash disk gitu? Ya, amplinya kamu beli 4 flash disk, amplinya 4 biji. Mau ampli ketengan satu ada bisa, yang langsung ada 4 channel bisa. Nanti saya kasih ampli yang ketengan. Ampli yang ketengan itu ada harganya sekitar
300 ribuan. Jadi kalau 4 sudah bisa mengalihkannya untuk amplinya. Oh, Iya, iya, nanti siap, kalau siap, kamu siap. mau pakai Piru kan mahal, 800 lebih. Jadi Enggak terlibat. dia kan Kenapa, cuma Bro? apa? Kalau di sini kena 600 ribu. Piru. Iya. Piro 88. Iya, murah kalau gitu. Sana murah berarti. Nah, jadi kalau 2 biji kamu 1.200.000 berarti beli 2 biji aja lampu Piru. Oh iya, ya kalau 89 kan hanya 3 channel aja ya. Harus 4 channel berarti. Enggak, ada yang 2 channel ada. Enggak. Itu kan suaranya guru kan 4 channel Iya, berarti kan. kamu itu beli Piru yang 2 channel kan ada yang 2 channel Piru itu. Nah, beli 2 biji. 2 biji ya, 2 ampli Piru jadi 4 channel dia. Siap, siap, siap. Nah, gitu. Siap, Bu. Jadi bukannya Terima kasih masalah banyak. gedung kecil mau gedung besar, mau gedung jumbo, mau gedung eman, mau gedung modal nekat. Itu nggak jadi masalah buat saya. Kalau suara itu harus 4 flashdisk diterapkan, mau gedung kecil, gedung besar, harus 4 flashdisk, harus 4 suara yang diterapkan biar berhasilnya lumayan cepat dan arah gedung yang benar. Makanya sekarang banyak gedung yang megah-megah, gedung yang luar biasa mahal dananya, namun arah gedungnya banyak salah, arah LMB-nya banyak salah, arah sekatnya banyak salah. Kenapa? Selama ini belum bertemu titik terangnya pembuatan gedung walet yang benar dan akurat itu seperti apa. Belum ada yang bongkar rahasianya. Belum, karena cuman Bang Tandi yang mau memboblikan ini. Karena kenapa? Karena kasihan dengan orang yang mau usaha walet, kasihan. Asli. Harapan dia kan mau sukses, mau berhasil. Namun apa yang diharapkan hanyalah kekecewaan, kegagalan. Ya. Nah, makanya Bang Tandi, kalau orang benci sama saya itu asli orang yang iri dengki. Ya, tidak mau Ya, orang punya usaha walet sukses juga. Jadi nggak usah heran lah kalau saya banyak orang benci sama saya itu orang-orang yang seprofesi sama saya. Intinya dia konsultan, dia editor. Nah, intinya baik gitu aja. Ada sebagian dia seprofesi sama saya, dia merapat sama saya ya. Dia Siap. belajar sama saya karena dia mengakui bahwa dia di bawah saya. Itu yang lebih bagus. Biar ilmunya bertambah. Jadi Bang Tandi ini memiralkan ini agar teman-teman di dunia walet maupun belum kenal dunia walet tetap bisa usahanya. Kenapa? Saya ajarin dari jauh ilmu konsultan yang ilmu tingkat tinggi untuk mengarahkan pembuatan gedung walet yang benar dan akurat. Kalau sudah benar dari awal, untuk settingnya kan nggak terlalu susah, nggak terlalu banyak rombakan. Nah, kalau dia udah salah dari awal, ya harus dibenahi kalau mau sukses. Kalau terbalik larnya, ya harus digeser. Kalau terbalik ruangan putarnya harus dibalik. Kan banyak itu yang saya balik itu. Yang depan pindah belakang, yang belakang menjadi depan. Karena kenapa? Selama ini banyak salah. Itu kira-kira pohon di depan tuh nggak ganggu ya guru ya? Kalau pohon nggak jadi permasalahan kalau pakai ilmu kalamu hitam. Jangan aja pohonnya di depan LMB-mu. Kalau di depan LMB-mu jarak 1 meter 2 meter tuh ganggu. Ya, kalau dia jauh ya nggak masalah. Itu agak rendah kalau lubang di sana yang masuk guru tadi itu dia jauh kok. Maksudnya Ya. itu putarannya masih luas. Ya nggak masalah lah. Kalau pohon nggak usah dipikirkan. Burung itu mencari suara. Yang penting jarak dari LMB jarak ke pohon itu ada sekitar 5 meter. Kalau 5 meter cukup lah, bisa. Burung masih bisa masuk. Iya. Ini yang saya suka ini, memberi semangat motivasi ini. Iya, jadi gini, terkadang orang itu kan bukan nggak mau ngasih semangat, memang orang itu kurang mulia. Tujuannya menakut-nakuti dunia walet agar dia bisa dipakai orang, agar dia bisa dapat uang yang besar. Namun petani uang habis, gedung nggak sukses, ilmu yang nggak ada. Kebanyakan orang kayak gitu. Ya, kalau Bang Tandi ini ya mengarahkannya yang masuk akal aja lah, yang kita takut itu yang masuk akal aja. Sinyal macet ini.
Iya, sinyal. Jadi saya ulangi lagi ya. Halo? Iya. Halo? Iya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi Bang Tandi itu mengasih semangat buat teman karena yang kita semangatkan itu benar-benar ilmu walet, ilmu sukses. Nah, terkadang orang lain itu bukan nggak mau mensemangati. Terkadang dia memikirkan faktor mau dapat uang besar dari petani ya, mau dapat jasa. Namun udah dapat ilmunya juga diterapkan banyak salah. Kecewa lagi petani. Kenapa banyak ditakut-takutin ini nggak boleh, ini nggak boleh. Itu orang yang banyak politik ya, mengandung untuk mencari keuangan lah ya, seperti itu. Kalau Bang Tandi nggak ada yang namanya ditakut-takutin. Gedung walet itu nggak ada mewah, buruk ya, atau besar nggak ada, atau miliaran nggak ada, sama aja. Mau dari gubuk juga bisa ya. Namun gubuk itu terkadang kalau salah gubuknya buat gedung walet, dia banyak hama ya. Hama itulah membuat burung yang nggak betah. Terkadang tikus bisa mengakses naik ke papan sirip. Makanya nanti gedung kamu itu, walaupun gedung kamu tuh murah meriah, mini, sederhana, namun kamu harus menyeting ruangan dalamnya, disetting seperti ruangan walet mewah ya. Walaupun luarnya gerobak gerabik, dalamnya harus mewah. Intinya mewah bukannya berlebihan dana besar ya. Cara feeling kita mengedit di dalam ruangan walet harus jangan sampai hama bisa naik ke papan sirip. Seperti apa? Nanti dinding papan sirip kamu itu kan ada papan sirip, kan ada dinding di lingkaran papan sirip tadi kan. Nah, nanti kamu kasih terpal hitam kalau bisa ya. Jangan terpal merah dan yang lain karena unsur kita SP kelambu hitam, semua harus hitam ya. Jadi kamu cari terpal hitam. Terpal besar. Hitam. Terpal tebal tapi. Hitam. Iya. Hitam. Ya. Nah, terpal hitam. Nanti terpal itu kamu kelilingi ruangan inap. Jadi kalau sudah ada dindingnya kan, nah di keliling dinding itu kan ada papan sirip kan. Nah, keliling dinding itu kamu pepetkan, kamu necis di papan sirip sekat-sekatnya itu. Ya, udah bata kan ada sekat kan di papan siripnya kan di ujung bangunan kan kelilingnya. Nanti kamu kelilingi dulu pakai terpal hitam ya, empat sudut ya, 4 lingkaran ya. Nanti kalau udah semua baru kamu bolongin untuk lubang angin dindingnya. Jadi pipa peralon nanti tembus ke terpal. Full ke bawah itu ya? Ya, full ke bawah. Full ke bawah di necis juga di lantai biar kencang ya. Ya, siap. Nah, biar kenapa? Biar nanti tokek nggak bisa naik, lipas nggak bisa naik ya. Kalau semut ya nggak masalah, nggak ganggu ya. Intinya tikus nggak bisa naik. Intinya hama-hama yang bakal mengganggu walet ya nggak bisa naik lah. Nah, jadi untuk pemarfuman juga bermanfaat. Terpal itu kalau sering kita semprot sama telur bebek ya, jangan difermentasi, langsung pecahkan, kocok-kocok, semprot langsung. Itu penyemprotan pakai telur bebek ya. Nah, itu dinding-dinding itu bisa disemprot semua, dibasahin pakai air telur bebek. 1 tank itu 4 telur bebek lah ya, seperti itu. Nah, itu dia akan menyimpan aroma yang disukai oleh walet seperti itu. Sudah itu setiap bulan kamu wajib bersihkan papan siripnya. Terkadang debu sering nempel di sirip, walet kurang mau ada debu, walet itu mau bersih. Nah, nanti kamu pembuatan lubang anginnya kamu pepetkan ke lantai ya. Jadi kalau lantainya ada lantai, nah di atas lantai itu kamu ukur 40 cm. 40 cm dari lantai kamu bikin elbow tempat lubang angin ya, ventilasi angin ya. Itu jaraknya antara lubang angin itu berapa, Guru? Nah, kalau jaraknya terserah kamu, mau 20, 30, 40, yang penting standarnya sekitar 51. Oh, ini gedungnya cuma 7 meter aja ruang inapnya. Iya, berarti kalikan aja 50 ilmunya 1, 50 ilmunya 1. Iya. Ya. 7 biji lah. Iya, taruh 7 biji. Nah, ilmunya nanti dari lantai ya, patokannya dari lantai. Ada lantai, di atas lantai nanti 40 cm baru ilmu. Ya, siap. Ya, jangan sekali-sekali bikin elbow lubang angin dekat sirip, nggak boleh, itu salah. Tutorial gedung yang salah selama ini dicari di contoh tuh ya. Ya. Makanya banyak. Pipanya biar kecil 2,5 boleh ya? Apa? Pipanya pipa 2,5, Guru. Oh, kalau bisa jangan 2,5, 3,5 ada itu, 3,5 aja.
besar ya. Boleh juga, boleh. Yang kecil itu boleh, namun harus banyak. Jadi kamu harus kasih maksimal kamu kasih 15 biji. Boleh. Oh ya. Ya, biar bobot anginnya sama. Ada pipa bekas soalnya. Ini saya kan tukang. Ya. Kan gitu. Dapat bongkaran. Bisa, makanya bisa, saya ya, cobalah. bisa. Diperbanyak aja bisa. Diperbanyak aja bisa. Ini saya kerjain sendiri nih. Ya, Sendiri bagus. aja ini saya buat. Bagus. Guyur aja daripada nggak ada kerjaan kan guyur akhirnya selesai dia. Ya. Kalau sangkar walet, Ini batanya juga. kalau sangkar Ya. walet nggak perlu mau besar, nggak perlu. Intinya sukseskan dulu sangkar walet yang kecil. Kalau isinya udah banyak, udah sukses, nah nanti kamu bisa membangun sampingnya. Dikasih bangunan beton yang bagus sebesar-besarnya, nanti kamu jebol. Ah, itu tempat akses burung sentral masuk aja. Akhirnya nanti burung ke tempat gedung-gedung yang baru kamu bikin, tempelkan nanti bisa ke depannya itu. Kalau sambung ke belakang guru itu rumah itu dijebol gimana? Ya gini, intinya mau rumah, mau apa terserah. Yang penting kalau gedung kecil itu udah banyak isinya, ke depannya kamu tinggal bangun lagi sampingnya atau depannya atau belakangnya. Kamu bangun lagi ruangan yang sebesar-besarnya boleh. Nanti tinggal jebol aja ruangan lamanya, masuk ke ruangan baru dia. Oh, gitu. Ya mudah-mudahan lah. Nggak juga untuk memperkaya diri, nggak juga kalau saya. Ya, intinya Hidup. untuk cukup menghidupi keluarga kita dengan hasil itu, diumpamakan kita lagi nggak ada kerjaan, kita ada hasil. Itu harapan dunia walet. Jadi di saat kita nganggur tiap bulan kita masih bisa beli beras karena kita udah ada ibarat kebun ya, itu kebun lah, anggap kebun. Kalau kebun sawit kan kita berhektar-hektar, mau dapat uang 3 juta, 4 juta, ya 5 juta sebulan kan 2-3 hektar ada kebun sawit ya. Kalau untuk sangkar walet cukup gedung 4x6 atau 4x8 2 lantai, udah sama dengan hasil kebun sawit 4 hektar itu 1 bulan kalau udah penuh. Iya. Ini gedung paling mungil di sini nih di Kutai Timur ini Sangatta ini dah paling kecil, nggak ada lagi sudah ini. Ya punya saya aja kalau memang jadi ini paling kecil, yang lain itu 4 lantai di depan ini, sana itu 4 lantai. Tempat kakak sepupu saya itu udah ada burungnya itu di belakang ini, di belakang saya itu. Iya. Di belakang saya. Nah, Ya. itu di situ tuh itu 8x12 itu biar 1 ekor nggak ada. Iya, Nggak nanti ada itu. nanti kamu bilang sama dia, merapat sama Bang Tandi Walet Jos, belajar ilmu sama dia, pakai SP karya dia, suara walet dari saya, udah berhasil itu. Itu orangnya kikir, orangnya itu kalau itu aja yang kerjain gedung waletnya banyak nggak dibayar, itu susah manusia itu. Iya, dia Nggak gini, bisa seperti apa? kita. Yang penting kita beritahu aja, dia mau nurut mau enggak terserah, itu pribadi dia. Yang penting kita tawarkan kalau ke depannya punya kamu udah selesai, udah enak, udah berhasil, enak lah, udah berhasil, ada yang menginap, ada yang bersarang, boleh kamu tawarkan sama dia. Biar dia nanti nggak ada rasa cemburu sama kamu. Yang penting kamu berbuat baik aja sama teman. Kalau teman menilai kamu jelek, kita udah berbuat baik, berarti orang itu yang sudah Fir'aun. Kalau itu manusia kita aja, wah apa ini gedung mana mau burung bilangnya begitu aja ya, aduh, diam aja saya taktok sendiri ya, biar aja Allah ya biar yang Iya, intinya kalau orang bersama saya ini sama kayak kamu dulunya. Makanya saya paling senang orang yang mau ada usaha lah, seperti itu kan namanya mau ada usaha. Saya dulu kayak kamu juga, awalnya bukan langsung sukses seperti ini atau langsung pintar di dunia walet. Enggak, saya dulu seperti kamu. Bertanya sama teman, melihat seperti apa dunia walet, coba-coba saya bikin gedung. Akhirnya saya terlantar, nggak bisa inap burungnya udah berapa bulan, udah 2 tahun. Saya belajar melihat guru-guru besar, akhirnya dapat menginap, namun tidak menambah. Saya gali sendiri ilmunya, nggak lagi belajar sama orang, karena belajar udah keseringan belajar, hasilnya sama saja. Karena tempat belajar itu tempat salah rupanya, bukan tempat benar. Nggak ada guru yang benar yang transparan seperti saya, nggak ada dulu. Saya belajar sendiri, menggali, akhirnya sukses. Saya diakui orang pintar di daerah saya. Saya membuat gedung walet, memanggil burung walet, banyak berhasil. Sampai sekarang merambat ke YouTube, merambat ke Asia Tenggara, bisa membantu orang seluruh Indonesia. Amin, Bang Tandi, itu sejarah saya. udah sehat terus bang. Iya.
Jadi membantu orang. Jadi intinya kamu juga nggak semestinya mau jadi petani terus. Kalau memang ada bagian kamu mau jadi konsultan yang baik seperti saya, bisa terjadi. Intinya dari ilmu saya, gedung kamu berhasil. Intinya kamu udah ada ilmu dari kelambu hitam, dari Pak Ketua Tani Walet Jos. Nanti bisa kamu kembangkan membantu teman-teman atau tetangga terdekat atau keluarga. Bisa kamu terapkan ilmu saya. Nanti kalau untuk finishingan terakhirnya, ya bisa kamu bertanya sama saya. Karena kalau yang ilmu terakhirnya nggak saya publikkan, tetap saya simpan. Cuman saya kasih ilmu tutorial bentuk gedung yang benar, yang disukai oleh walet. Namun dari pencahayaan LMB, ukuran lar sama ruangan putar, bentuk gedung itu belum saya bongkar. Cukup saya aja yang mengasihkan ilmunya. Yang penting teman-teman dapat bentuk gedung yang benar dan disukai oleh walet dan berhasil, itu aja. Siap. Soalnya juga kan teman itu punya juga gedung 8x12 itu hanya 10 ekor. Saya alhamdulillah juga meskipun bisa dikit lah guru. Maksudnya itu kan punya kakak sepupu saya di seberang itu seng. Saya itu pasangkan kemarin saya suruh carikan suara kan. Nah, cari-cari aja di YouTube, saya bilang nanti saya yang setting. Itu kemarin, tapi settingan saya ya itu terlalu nyaring gitu. Tapi memang mencret, alhamdulillah. Cuman ya itu namanya gedungnya panas masih ya ada yang tinggal, Ya. ada yang enggak ya. Jadinya pengen lebih ya. Jadinya intinya itu sebenarnya kalau panggil burung walet itu semua orang bisa ya. Namun intinya untuk dia betah itu yang susah. Untuk dia betah, untuk dia mau bertambah terus yang susah. Makanya gejolak PR yang mau akan kita bahas biar tahu isiannya. Karena yang banyak gagal itu orang yang berjalan di tempat, yang sudah ada kabur nggak menambah lagi, musim hujan dapat lagi, musim kemarau kabur lagi. Jadi kapan mau sukses? Nah, itu ada Bang Tandi sekarang bisa dijamin 100% sukses terus, nggak ada kendala gedungnya. Kenapa? Gedungnya udah kita arahkan yang benar, bentuk yang akurat, yang disukai oleh walet. Intinya kenapa disukai oleh walet Bang Tandi? Gedung sama. Iya, ini saya bongkar ilmunya. Gedung memang sama. Namun cara kenyamanan burung walet di dalam gedung walet sangat beda sekali dengan gedung-gedung yang banyak sudah terterap yang asal-asalan. Kenapa? Kalau matahari mati menembak ke ruangan inap, sampai anak cucung pun tidak akan berhasil gedung siapa aja. Ya, itu gedung salah yang sering diterapkan selama ini, yang dicontoh dari awalnya sampai sekarang ya di YouTube ya. Nggak tahu gedung siapa-siapa, pokoknya yang lain juga meniru kayak gitu. Akhirnya nggak tahu lagi siapa yang menerbitkan seperti itu modelnya. Akhirnya sesat semua dan tidak ada yang sukses. Nah, sekarang saya putar balik ya. Karena asli putar balik itu adalah ilmu dari saya, yang disimpan oleh para konsultan yang ilmu tingkat tinggi, yang bayaran mahal ya, termasuk saya dulu mahal juga, dan yang lain itu nggak dipublikkan ilmu aslinya. Nah, ini saya publikkan tutorial dulu, tutorial bentuk gedung yang benar disukai oleh walet. Seperti apa? Matahari mati itu terbit pada jam 4, jam 3 harus kena matahari mati ruangan putarnya. Nah, kalau ruangan putar itu udah paham lah, berarti menara, tempat burung masuk. Nah, itu harus kena matahari mati ya. Kena tembak matahari mati, itu bentuk gedung yang benar, arah ruangan putar ya. Nah, nanti baru menentukan LMB ya. LMB-nya menghadap matahari mati. Nah, itu juga bukan asal menghadap matahari mati. Harus kita lihat dari Bang Tandi kan, kalau PC-an atau video callan atau video-video dikasih orang, saya lihat poster bentuk gedungnya, panjang lebarnya, besar kecilnya ruangan putar. Nanti sudah saya arahkan, baru saya bikin LMB yang pas sesuai dengan bentuk gedung itu. Nah, jadi gedung walet itu nggak bisa sama, walaupun matahari mati menghadap LMB-nya, namun ukuran LMB-nya, ukuran pencahayaan larnya, saya harus menghitung. Yang saya lihat dari mata saya di video yang petani kasih, saya harus menghitung jarak ruangan putarnya, lebar bangunannya berapa, 4 meter umpama. Yang ini gedung mini, dia nggak bisa besar karena habis ruangan inapnya, berarti 4 meter kali 2 meter.
ada yang 3 meter kali 3 meter, ada yang 4 meter kali 3 meter, ada 4 kali 4, dan ada juga 4 kali semeter, ya. Nah, tergantung saya menilai seseorang yang punya gedung walet, orangnya serakah atau enggak. Saya bisa melihat dari gedungnya, dia awal bikinnya dulu-dulu yang salah dan gagal. Saya lihat ada yang terkadang gedungnya udah panjang, 12 meter panjangnya, namun dia memperkecil ruangan putar. Itu kan kelihatan orang serakah. Orang punya gedung serakah. Jadi dia mau apa? Mau banyak sirip. Ya, mau banyak sirip biar banyak burung bersarang katanya. Makanya dikecilkan ruangan putarnya. Itu kelihatan orang serakah, manusia serakah. Akhirnya hayalan saja yang dapat burung banyak. Burung nggak masuk dan nggak bersarang, gedungnya zong. Nah, makanya saya bilang serakah itu orang yang nggak bagus. Namun kalau sudah bergaul sama saya, serakahnya hilang, tidak baik sifatnya hilang, dia akan sadar sama saya. Saya sampaikan, gedung walet nggak boleh serakah sifatnya. Kita harus mengimbangi kebutuhan walet. Jadi kalau gedung kita besar 12, bikinlah ruangan putarnya 4 meter kali 4 meter. Ya, sisanya itu baru ruangan inap. Mau dapat 5 meter, mau dapat 6 meter, ya mau dapat 8 meter, itulah rezeki kita yang bisa kita pasang papan siripnya untuk menernak walet. Itu sebenarnya dunia walet yang bagus diterapkan. Kalau saya bangun gedung walet, terkadang ada, bang, banyakkan aja bang papan siripnya, biar banyak burung yang menginap bersarang sana. Saya bilang jangan serakah pak, karena kita harus menyinkronkan kebutuhan walet. Gedung bapak ini besar, karena kalau dia ruangan putarnya kecil, gedungnya akan panas. Kokulasi angin tidak maksimal dengan ruangan inap, jadi harus distabilkan. Kecuali gedung kita 4 kali 6. Kalau 4 kali 6 bisa dibikin 2 meter kali 4. Seperti itu. Jadi intinya kalau sama Bang Jos, orang itu pembuatan gedung walet atau yang mau saya rehab, akan saya sinkronkan kebutuhan ruangan inap sama ruangan putar, seperti itu. Baru kita arahkan LMB yang benar, elar yang disukai oleh walet, elar dari kelambu hitam. Baru kita kasih SP kelambu hitam 4 flash disk bersama parfum goib, pembuka LMB, dan parfum Twitter karya saya, dan kabel-kabel Twitter kita ajarkan yang benar secara akurat untuk pemasangan kabel bodi di gedung walet. Ya. Ini Bu Guru punya saya ini, kemarin saya mau bikin 3 kali 4 tapi mepet batas tanah orang, jadi maksa 3 kali 3 aja. Ya nggak masalah. Maksud 3 kali 3 bisa. 3 kali 3 itu besar lah masuk ya? Ya bisa. Gedung kamu itu kan kecil. Jadi kalau gedung kecil itu maksimal lah berapa lebarnya. Kalau lebarnya 4, kamu maksimal 4 kali semeter setengah, itu standar ya. Atau 4 kali 2 itu standar, atau 3 kali 2 itu standar. Ini gedungnya lebarnya cuma 3. Ya, baru ya. kuncup ke belakang. Ya, berarti 270 aja. Ya, berarti 3 kali 2. Pas itu 3 kali 2 menaranya. Menaranya itu ya saya buat ini sudah 3 kali 270. Bagus, tambah besar, tambah bagus. 320 rencananya nanti dinding menara ini di atas kayu, papan sebetan, baru tuh lapis terpal cor yang tebal itu ada yang tak tembus panas itu. Ya, intinya kamu jangan takut panas. Kalau untuk ruangan putar mau panas kayak api terserah lah ya, tapi nggak ada lah nama ruang putar itu panas kayak api, karena ruangan itu kan blong, tempat keluar masuk angin tuh banyak, nggak akan panas lah. Itu cuman hayalan orang yang nggak ahli di walet lah, intinya kurang memahami ilmu dasar yang fakta yang kita di lapangan ya. Jadi intinya kalau untuk ruangan putar itu hanya akses tempat burung keluar masuk aja, bukan tempat burung mampir ya. Tempat mampir, tempat istirahat itu di ruangan inap. Makanya ruangan inap kita fokuskan harus kena matahari pagi ruangan inapnya. Itu bentuk gedung arah yang benar. Baru otomatis ruangan putarnya untuk LMB pasti kena matahari sore. Matahari mati itu pas. Seperti itu. Tapi gedung saya ini yang kena cuman pantatnya, terlindung rumah saya lagi itu matahari pagi. Ya nggak masalah. Itu bukan saya mau minta kena matahari pagi buntutnya itu. Yang jelas kalau matahari terbit, matahari mati,
gedung kamu itu, di belakang gedung kamu itu tidak panas lagi pas burung pulang. Itu kalau mau tahu ilmunya. Jadi burung itu masuk ke ruangan inap dingin, betah sampai malam nggak keluar. Itu kalau kamu mau tahunya penyakit gedung walet. Selama ini yang sering sengketa kalau ruangan inapnya kena matahari sore, terbalik itu saya bilang salah. Malam-malam burung keluar, nggak tahan panas karena jam 8, jam 9 itu pengopenan dalam gedung walet bekas tembakan matahari dari belakang ruangan inap yang bisa bikin burung kabur. Siap. Seperti itu. Ya kalau itu terserah. Aku kan cuma memberikan ilmu bentuk gedung yang benar ya. Baru nanti ditunjang sama keahlian yang lain. Seperti pemasangan Twitter yang benar, kabel yang benar, SP yang bagus, yang jos. Nah itu baru kalau sudah tersusun, tertata yang benar semua, benar sama benar akan sukses dapatnya. Namun kalau benarnya cuma 50%, 50%-nya salah, itu akan sia-sia. Burung datang saja, nanti kabur lagi. Datang saja, kabur lagi. Ya kapan mau suksesnya? Petani itulah yang sengketa selama ini. Yang akan saya bongkar, saya bantu. Berarti kalau dindingnya seng lubang terjun enggak masalah berarti guru. Iya, kalau mau seng ruang terjunnya, mau terpal tok. Ya kalau terpal mungkin nggak tahan aja ya, 1 tahun udah rusak. Ya itu kan tempat akses masuk aja, nggak ada dana. Jika perlu terpal aja dindingnya, 1 tahun ganti lagi baru terpalnya. 1 tahun ganti lagi baru, bisa seperti itu. Nggak ada repotnya gedung walet itu. Kalau udah tahu ilmunya, triknya, ruangan inap yang harus disejahterakan, harus dilindungi pakai temeng apalah. Kata kamu tadi ruangan inapnya kena tabir rumah kamu, tambah bagus, tambah nggak kena matahari pagi dia. Iya, matahari pagi cuma nembak rumah kamu, ruangan inap tetap dingin loh, tambah senang burung walet. Seperti itu. Alhamdulillah. Allah lah. Jadi intinya makanya kalau gedungnya yang terbalik, umpama gedungnya 4x12 ya. Ruangan putarnya terbalik, mataharinya kena tembak 4 meter ruangan lebarnya. Umpama 4x12 ya, terbalik kan. Nah, yang saya bisa dibalikkan itu kalau dia ruangan inapnya yang 4 meter itu ditembak matahari sore, itu harus diputar ruang menaranya. Ruangan inapnya harus dijadikan menara, ruangan menara yang salah kemarin dijadikan ruang inap, baru sukses gedung. Nah, kalau dia lebarnya gedung itu memanjang kan, nah memanjangnya itu, nah dinding memanjangnya yang lebar tuh kena tembak matahari pagi dan sore, itu menara nggak perlu pindah, cuman pindah LMB-nya saja. Nah itu solusinya yang paling ringan dari saya. Namun yang dinding bangunan yang panjang 12 itu kena tembak matahari sore harus ditabiri sama seng atau pepohonan atau waring atau jaring ya yang anti panas. Nah intinya biar di saat burung pulang di sore hari, burung nyaman di dalam gedung, tidak panas. Namun LMB itu harus menghadap matahari mati. Kenapa harus menghadap matahari mati? Biar pencahayaan itu ada di sore hari, anakan mau masuk. Karena gedung ini bisa berkembang, anakan yang bisa diambil. Kalau babonan sering dusta, dia main bentar pulang lagi ke gedung lamanya. Karena gedung ini depan saya ini kayaknya 4x12 juga kayaknya ini zong juga kayaknya. Ya udah pasti, nggak usah lah nggak usah dibilang kalu-kalu atau udah pasti kalau gedungnya terbalik menaranya kena tembak matahari pagi menaranya, udah pasti itu galau seumur hidup gedung itu, nggak usah ditoleh lagi. Iya udah kelihatan itu. Jarang gedung yang berhasil yang ruangan inapnya kena tembak matahari sore, jarang terjadi. Saya udah lama jadi konsultan belum pernah. Punya Cina itu guru yang saya bilang tunjuk itu populasinya luar biasa ini guru. Itu ribuan itu, matahari timur dia ngadapnya lubangnya, tapi dia awal orang pertama dia bangun ini tuh. Iya benar. Namun dia itu sudah banyak triknya di dalam itu, mesin kabut udah banyak itu dia pakai. Iya itu namanya. Punya itu. Cina yang punya itu. Iya, dia biasanya pakai mesin kabut dia. Karena dia udah salah penerapan itu, mesin kabut digunakan. Ya, dia udah awal menegak gedung. Jadi dulu bukan gedung cari walet cari gedung. Benar. Makanya saya itu sebenarnya kemarin ragu, banyak pohon ya kan, apakah bisa? Coba-cobalah.
Biar kecil-kecil, siapa tahu Allah ngasih kita rezeki. Iya, aman aman. Berbagi. Kalau pohon tuh nggak masalah lah. Yang penting jangan terlalu di depan lubang kita pohonnya. Kalau dia jarak 5 meter, 10 meter bisa nggak masalah. Itu pun mungkin kalau diminta dipangkas boleh juga itu tetangga. Aman lah. Penting cek, Allah. Tidak, nggak masalah. Ya, Kamu itu kan di sudut saya arahkan. Kalau di sudut tuh netral dia. Dia bisa mencari kenyamanan sendiri dia masuk nanti. Ya itu aja. Semoga bisa dimengerti yang saya arahkan. Nanti kamu harus wajib pesan SP kelambu hitam dulu biar kamu bisa nyaman. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Guru. Siap. Allah. Amin.